Ya, Umi Lifah disebut gegabah. Ya, mendatangi Gondomayit dan Rafa seorang diri, disebut tanpa membawa mustika apa-apa. Ya, tapi saya heran karena kemarin saya lihat Umi sempat membawa suatu minyak, Mas Ahmed. Minyak dari akar apa ya? Akar apa ya? Lupa saya. Pokoknya warna hijau dia, Mas Ahmed. Dari akarnya. Jadi kenapa, Mas Ahmed, ya netizen itu sebut nggak bawa apa-apa, padahal bawa sesuatu ke situ. Dan kenapa juga pada saat di sana Umi Lifah malah nggak berdaya? Apakah mustika yang dibawa itu tidak memiliki kesaktian yang mampu menangkal serangan-serangan dari Rafa, dari Gondomayit? Menurut Mas Ahmed gimana? Sebenarnya mustika yang dibawa Umi itu bukan tidak bisa diberdayakan, tapi mungkin Umi untuk tidak tahu cara untuk menggunakan mustika itu apabila ada darurat. Mustahil, Mas Ahmed, untuk apa dibawa kalau nggak bisa digunakan? Karena Umi ini kan tidak semua dia cara menggunakan mustika itu. Dia membawakan hanya perasaan dia, dibawa gitu aja bisa untuk melindungi. Dia tahunya ada cara-cara seperti ritual untuk menggunakan mustika itu untuk melindungi dirinya. Dia kan anggapan dikira dia mustika ini dibawa gitu aja saja sudah bisa melindungi, itu dia, makanya dia membawa saja. Juga untuk Umi pun juga dia terlalu gegabah, bahkan dia sampai mengancam salah satu santrinya Gus Idris yang disuruh terus mengawal Umi, mengancam jangan kasih tahu Gus untuk dia mendatangi markasnya Gondomayit dan Rafa. Jadi setelah hilang ini, tadi saya dapat info dari santrinya Gus Idris itu yang mengikuti Umi ya, dia sambil nangis, dia berbicara di situ dengan salah satu santri yang lain. Katanya Gus ini belum tahu, Gus ini belum tahu. Jadi dia kata yang satu, kalau Gus tahu gawat kamu itu sudah habis katanya. Dia memang mengakui kesalahan, dia pun tidak ada bawa HP, tapi kata dia syukur dia ikut, dia jadi tahu dia tujuan Umi itu kemana. Kalau dia tidak ikut, Umi itu bisa hilang entah kemana karena tidak tahu tujuannya. Ya, kata netizen juga gini, Mas Ahmed. Umi Lifah itu terlalu gegabah. Itu seharusnya jelas, minimal itu ikutlah para santri bersamanya. Ya. Ataupun yang lebih pasti lagi, ikutlah sosok Gus Idris. Lah, orang ini aja Umi Lifah dikatakan keluar rumah aja nggak izin, mau ketemu sama Gondomayit dan Rafa. Lantas apa sebetulnya tujuan Umi Lifah? Mau membasmi sendiri gitu? Itu tadi, dia gegabah, ingin, sudah muak dia dengan kelakuan si Rafa ini tadi yang sudah memfitnah suaminya sendiri, menghamili dirinya. Jadi dia gegabah, berusaha untuk dia menghadapi Rafa ibaratnya melabrak. Tidak tahunya di belakang Rafa ini ada sosok Gondomayit yang dukun sakti ilmu hitam yang berilmu tinggi. Jadi dia tidak mau izin karena dia tahu kalau dia izin atau membawa santri atau izin dengan Gus Idris, itu pasti dia tidak diizinkan. Iya, ini katanya juga gini, Mas Ahmed, kan yang jelek Umi sendiri gitu. Umi itu katanya udah sempat dihalangi sama Mas Ryan. Ya, tapi Umi tetap ngeyel, tetap mau pergi. Ya, netizen beranggapan ya Umi sok jago gitu loh. Itu tadilah karena dia sudah muak, dia gede hatinya lihat tingkah si Rafa. Jadi dia saking gedenya dia itu tadi terlalu gegabah, perasaan ilmu itu sakti untuk mendatangi mereka. Dikira dia itu tadi membawa mustika itu, dia sudah pasti terlindungi, bisa melawan mereka karena ada mustika. Karena kan walaupun membawa mustika, pasti kan ada cara untuk menggunakannya seperti ritual,
menggunakan selawat atau apa, kan pasti ada, tidak bisa sembarang asal pegang saja. Mungkin gini, Umi Liva itu disuruh bawa itu seperti mustika liontin ya, atau mustika merah delima Ya, betul. atau benda-benda lain yang sudah dipastikan gitu kesaktiannya. Jangan hanya mungkin minyak yang warna hijau-hijau itu atau apa gitu. Nah, itulah mungkin yang diminta sama netizen ya kan gitu. Dan juga ini pesan juga untuk santri-santri yang Gus Idris, yang apalagi yang ikut mengawal dia ditugaskan sama Gus Idris, itu seharusnya kalau dia udah dikasih amanah sama guru besar Gus Idris, tetap ikuti kemana Umi. Dia harus terus terang tetap ikut dan juga beri informasi. Ya punya SOP lah Mas Hamed. Nggak mungkin kan. Ini sangat betul-betul gegabah sih Mas Hamed ya. Sendiri loh Umi Liva loh. Yang tadi saya sebutkan gini loh Mas Hamed. Katanya bawa sesuatu. Memang yang saya lihat beliau itu bawa sesuatu, tapi itu bukan akar ya. Tadi saya bilang minyak akar gitu, bukan. Tapi minyak bulu perindu Mas Hamed. Ya. Nah itu dia. Dan itu kemungkinan besar tidak mempan dengan kejahatan atau sifat iblisnya dari Rafa dan Gondomayit. Karena Gondomayit ini termasuk orang yang sakti, yang agak sulit dilawan, karena masalah tanah saja mungkin melawan dia itu agak kewalahan. Imbangnya itu tadi guru besar Gus Idris, cuman guru besar Gus Idris ini tidak mau membasmi atau membunuh dia, untuk mencoba menyadarkan dulu dia supaya sadar mereka itu. Iya, Mas Ahmad, ini pada saat kejadian sebelum Umi pergi, kan Ryan sudah menghalau ya. Iya, sudah dihalangnya. Menghalau. Tapi tetap ngeyel nih seuminya, kan gitu. Nekat untuk pergi seorang diri. Betul. Sok jago katanya. Nah, kenapa pada saat itu si Ryan ini nggak langsung telepon Gus Idris untuk langsung menghalangi Umi untuk pergi gitu? Iya. Betul. Kenapa hanya sebatas menghalangi? Ya pasti nggak mau denger lah dia. Betul. Kalau nggak dari Gus Idris langsung mungkin kan gitu. Seharusnya begitu dihalangnya Umi membantah, langsung hubungi Gus Idris. Dan juga untuk Umi juga ini pelajaran apabila nanti balik ke pondok, apa-apa itu kasih tahulah guru besar Gus Idris sebagai suami Umi. Karena bukan untuk Umi saja, para wanita lah yang sudah berkeluarga, apabila mau kemana kita pergi, alangkah baiknya itu izin kepada suami. Kenapa? Karena takut seperti ini kejadian Umi, ada apa-apa Gus tidak tahu. Jadi kan repot, jadi bingung mau mencari kemana. Syukur saja ada salah satu santri Gus Idris itu yang sudah sempat mengikuti tujuan dia, jadi bisa tahu mencarinya ke sana. Kalau sempat tidak tahu kemana, ini bukan pelajaran kita dari Umi untuk wanita yang sudah berkeluarga, kemanapun pergi, ke tempat manapun, tempat kalau kawan, nggak diizinin suami, jangan nggak boleh. Yang penting intinya suami harus tahu, jangan tidak tahu. Jadi surganya istri ada di suami. Jadi surganya suami ada di orang tua, ibunya. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, suami itu tahu kemana datangnya. Jadi ini untuk Umi. Apabila insya Allah sudah balik ke pondok, saya mohon Umi jangan lakukan lagi, karena jangan lagi gegabah. Iya, jangan gegabah. Karena hargailah seorang sosok guru besar yaitu Gus Idris sebagai suami Umi, dan juga hargai juga santri-santri, karena mereka jadi seperti ini ya, serba salah. Kalau dia harus Umi nggak diikutinya, Umi itu apa, dia istri dari guru besar, dan juga Gus Idris sebagai guru besar mereka, yaitu suami Umi. Jadi mereka ini simalakama, yang kalau tidak diikuti serba salah jadi ya. Jadi untuk Umi awal ambillah ini pelajaran apabila balik ke pondok ya. Saya mohon, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.